Ini banyak. Selamat datang kepada Ustaz yang telah hadir. Kita mulai saja pengajian ini. Pertama itu kan Itu mic-nya bunyi kan? Mic. Oh itu. Alhamdulillah. Setelah kita menunggu, alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir. Ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu penuh semangat, tetap semangat dari jam 8 tadi tetap dari jam 8 sudah. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Hajah Dede Sadia yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua sambil menunggu kehadiran Bapak Ustadz. Alhamdulillah Bapak Ustadz Didin Saifudin MAG sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih atas kesabaran Ibu dan Bapak semua untuk menunggu. Baiklah, karena waktu sudah siang, kita akan langsung mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Didin Saifudin MAG. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Didin Saifudin, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Masya Allah atas kudrat dan inayahnya di siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Bapak dan Ibu sekalian di sini, yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini menjadi catatan amalan sholihan bagi kita semua. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf ya, sebab hampir saja lupa dan HP tertinggal, jadi tidak bisa konfirmasi apapun karena terkait kegiatan kita di pagi hari ini. Tadi saya di kelas dulu ngajar, itu saja ingat. Kalau jom-jom nggak ulang nanti teh Pak. Ya, tidak. Di perjalanan alhamdulillah lancar, tidak macet. Hanya mungkin karena harusnya acara kita jam 9 kan, sekarang sudah pukul berapa? Oh, pukul 10. Ya, itu mah bukan terlambat, ganti waktu. Ya, mohon maaf sekali Bapak dan Ibu sekalian ya, karena memang hampir lupa dan kebetulan HP tertinggal tadi malam di satu tempat yang sepertinya saya juga belum mendapatkan HP sampai hari ini. Sepertinya di satu tempat yang tadi malam saya datangi. Tapi ya alhamdulillah intinya saya bisa hadir di sini dengan para bapak dan ibu yang sudah standby ya sampai menunggu dari jam 8 Ibu ya, alhamdulillahnya. Jadi acara jam 9 dan dari jam 8 sudah menunggu di sini, luar biasa itu Bu ya. Alhamdulillah semangatnya gitu. Ngaji dulu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ciri bagaimana kita betul-betul
memiliki kekuatan atau spirit untuk tetap melaksanakan kewajiban kita dalam mencari ilmu itu dengan penuh giroh, dengan penuh kekuatan supaya kita mendapatkan kebermanfaatan dari apa yang kita harapkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sedikit berbagi dengan Bapak dan Ibu terkait bahasa-bahasa yang seringkali digunakan oleh Al-Quran dalam menerangkan sebuah keadaan. Seringkali kita mendengar ada ungkapan al-amsal fil Quran. Al-amsal fil Quran itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang digunakan Al-Quran supaya bisa menggambarkan sesuatu keadaan yang diharapkan lebih menyentuh kepada pikiran dan hati seseorang. Kenapa? Sebab terkadang kita pun, Pak Bu ya, dalam memberikan sebuah penjelasan kepada orang lain, terkadang menggunakan kata-kata perumpamaan. Seringkali kita menggunakan perumpamaan untuk apa? Untuk memudahkan supaya orang lebih dapat menerima, mencerna apa yang kita sampaikan dengan perumpamaan tersebut. Dan ternyata yang seringkali dijadikan perumpamaan adalah hewan. Ada istilahnya, lamun budak, baong, bader, buraong, cengos, jika naon, jika monyet, ya. Kan? Ada perumpamaan juga yang mengatakan bahwa bager lumbuh tapi lumbuh nakar lamun aya nu bogana. Lumbuh naon? Ucing. Miuni ucing. Ya. Lamun nu bogana geus teu aya? Mau deui. Ya. Jadi menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang perumpamaan itu terkadang perumpamaan yang memang jelek ataupun perumpamaan yang baik. Dan dalam hal ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian membaca tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan perumpamaan yang dibuat oleh Allah terkait binatang ini. Dan di surat Al-An'am Allah sudah tegaskan ya, wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Bagi kalian dalam hewan-hewan itu terdapat ibrah, pelajaran. Artinya selain hewan itu bisa kita makan, hewan ada yang kita gunakan tenaganya, ada juga hewan-hewan yang tidak bisa dimakan, tetapi berguna pula. Tidak bisa dimakan tapi berguna pula. Ada juga yang diambil dagingnya, diambil pula susunya, air susunya. Jadi semuanya dalam urusan makhluk-makhluk Allah, hewan-hewan itu ibrah. Ada pelajaran-pelajaran bagi kita semua. Nah, antara lain pelajaran yang akan kita tafakuri, berusaha kita tafakuri pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini adalah tentang seekor keledai. Keledai itu diantara hewan yang memang sudah dikenal di dalam kebudayaan atau sosiokultur orang-orang Arab, menggambarkan sesuatu yang bodoh, dungu itu dengan hewan keledai. Tapi dia itu berguna. Hanya saja keledai itu memang dikenal sebagai untuk ungkapan hewan yang bodoh. Dan yang namanya keledai tidak bisa bergerak cepat. Tidak seperti kuda kan keledai itu. Sehingga kalau perbandingan dengan di kita mah hewan seperti itu kenaonnya. Hewannya tidak bisa bergerak cepat, tapi juga kuat. Kebok mungkin ya. Lembu, munding. Ya. Itu adalah gambaran yang diungkapkan atau yang ditangkap oleh
orang-orang pada saat itu untuk menggambarkan sesuatu yang bodoh. Makanya di dalam Al-Quran pun ada beberapa penjelasan uraian yang sejatinya insya Allah kita harus mengambil pelajaran dari sana. Pertama, himar digambarkan oleh Al-Quran seperti dalam surat Luqman sebagai sosok hewan yang memiliki suara yang jelek. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqsid fi masyika waghdud min sautik, inna ankarul aswat la sautul hamir. Waqsid fi masyika waghdud min sautik, hendaklah kamu itu merendahkan berjalanmu dan rendahkan pula suaramu. Inna angkarul aswat, sesungguhnya suara yang paling jelek itu la sautul hamir, adalah suara himar. Suara yang paling jelek itu suara himar. Apa maksudnya? Nah, begini Pak Bu, himar itu kalau dia merasa sudah tidak nyaman dirinya, maka dia akan meripik sekeras-kerasnya. Gandengan loh. Apalagi kalau dirinya sudah merasa misalkan ya tidak nyaman, sudah merasakan tidak nyaman, maka dia akan meringkik sekeras-kerasnya. Dan ketika bersuara pun himar itu tidak pernah dengan suara yang lembut, pasti suaranya itu suara ringkikan. Sehingga karena memang kebiasaan himar seperti itu, Allah menggambarkan di antara ciri orang yang tidak memiliki satu adab kesopanan yang baik adalah orang yang berkata-kata dengan ucapan yang tinggi. Seperti seekor himar. Gogorowokan, tentunya cicirowongan. Jika nu tenyakola we gitu ya, istilahnya muncul urang tenyakola. Perkataannya itu tidak mencerminkan orang yang beradab, tidak sopan. Dia tidak melihat siapa yang diajak berbicara. Apakah orang itu orang tuanya, ayah dan ibunya, atau gurunya, atau saudaranya yang lebih tua, pokoknya mah gitu mah. Jadi muncul kurang Sunda mah pupuleukeuk nyari tangan. Dan Allah telah menggambarkan bahwa suara himar itu adalah angkarul aswat, suara yang paling jelek. Gogorowokan, ringkik keras, apalagi setelah dirinya merasa tidak nyaman. Ini pula menggambarkan Pak Bu, orang yang terlalu banyak ngoceh, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak mengeluh ketika dirinya merasa tidak nyaman, itu pun diantara perilaku himar. Sok aya pan diurangin begitu. Kalau dia merasa tidak enak, wah kadiku kadieu ngomong bicara kan ya, sana kemari. Mending kalau yang diomongkan itu hal-hal yang biasa, tapi dia senantiasa bersemangat gitu ya, terlalu bersemangat dalam menumpahkan kekecewaannya, dalam menumpahkan ketidaknyamanannya, ngomong ke sana kemari, sehingga orang menganggap bahwa orang itu orang yang penuh keluh kesah. Ari urang Pak Bu pernah merasakan kesedihan, nah pernah merasakan kesulitan, ripuh, pernah diobrol-obrol, nanti diobrol-obrol, sakabung mah pernah, ya pernah ada orangnya manusia, dan manusia itu memang sifatnya itu berkeluh kesah. Wa kanal insanu khuliqa halu'a, kata Allah kan. Dan manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Cuman yang tidak boleh keluh kesah itu seperti cenderung
yang dilakukan oleh seekor himar. Keluh kesahnya itu terlihat mencolok, meringkik keras. Keluh kesahnya itu, lamun bapak dan ibu berkeluh kesah kepada siapapun yang dijumpai dengan keluhan-keluhan yang sangat hebat, maka itu tak ubahnya seperti perilaku himar. Sebab keluh kesah itu mencerminkan sesuatu yang tidak menerima keadaan. Kadituna orang yang banyak berkeluh kesah, maka akan cenderung dia itu seperti menolak takdir Allah. Matak sanes hartosna teu kenging berkeluh kesah, tapi berkeluh kesahlah sesuai dengan waktu dan tempat yang tepat. Sok bade berkeluh kesah mah pas sholat tahajud dah Allah. Ya, ieu mah berkeluh kesah apalagi ketika dia mengalami sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, ya. Dia omong-omong ke sasaha. Ya, dia omong-omong. Dia misalkan sedang sakit hati oleh seseorang, dia omong-omong ke sararea. Sakur nupangi, nama dia omongkeun. Ya, bahwa dia itu sedang mengalami sakit hati atau sedang tidak enak dengan siapa-siapa. Ada sesuatu yang membuat tidak nyaman, diomongkan ke sararea. Ya, seperti himar ingin terdengar oleh orang lain. Padahal sikap seorang mukmin itu bukan seperti itu. Seharusnya sikap seorang mukmin itu ketika dia mengalami ketidaknyamanan yang ada di dalam dirinya, dalam hidupnya, hendaklah dia untuk berupaya bersabar atas apa yang dia alami. Dan bagaimana caranya untuk memperbaiki, itu pun harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Bukan dengan cara ngomong ke sana kemari, gitu ya. Nah, perilaku-perilaku itu seperti perilaku himar. Itu yang pertama. Yang kedua, himar digambarkan di dalam Al-Quran seperti sosok hewan yang dia itu ketika merasa terancam, maka dia akan lari menuju ke sumber ancaman. Nah, himar ge hayang salamet, Pak. Ya, meskipun hewan, tetap yang namanya hewan pun punya rasa ingin selamat. Tapi sayang, himar itu kalau dia merasa terancam, maka dia akan lari justru mendekati sumber ancaman. Ini di Al-Quran diungkapkan ya. Ka'annahum umurum mustanfirah farrat min qaswara. Mereka itu seperti umurun mustanfirah, himar yang sedang lari tunggang langgang ketakutan. Farrat min qaswara, karena dia lari mendengar auman singa. Hanya saja dia mendengar auman singa, lari ingin selamat supaya tidak diterkam singa, tapi dia larinya bukan menjauhi sumber suara, justru mendekati sumber suara. Tak eta himar bodoh nate. Sieun hayang selamat, ingin selamat dari mara bahaya, tapi bukan menjauhi sumber bahaya, justru malah mendekati sumber bahaya. Itu adalah gambaran kebodohan iman. Ayat cenah manusia begitu banyak, Pak. Da manusia teh semuanya kita itu kan ingin selamat. Ya, hoyong selamat. Di dunia, akhirat, hoyong. Nah, anu hoyong selamat teh ibu-ibu. Sadayana kan, dari orang kafir hoyong selamat. Hoyong. Manehna gayang selamat ngan hanjakal. Ya. Mereka merasa takut akan siksa, akan pedihnya kehidupan. Cuma yang mereka dekati bukan sumber keselamatan, hanya justru sumber kecelakaan. Orang kafir itu tahu bahwa yang menciptakan semua alam ini adalah Allah.
Mereka pun tahu ada satu kekuatan di luar kekuatan manusia, yaitu kekuatan dari Sang Maha Pencipta. Banyak yang yakin juga mereka itu tentang hari pembalasan. Tapi hanjakal, mereka ingin selamat dari hari pembalasan, bukan justru menjauhi sumber siksa, tapi justru mendekati sumber-sumber yang akan menurunkan siksa. Mereka menyembah berhala, ya. Mereka melakukan penolakan terhadap Rasul utusan Allah. Padahal eta justru sumber-sumber bahaya, menolak. Jadi mereka itu ingin selamat sama Pak. Ya kurang ya hayang selamat. Hanya saja mereka itu salah dalam bersikap. Seperti seekor keledai, dia ingin selamat tapi justru yang didekatinya sumber-sumber bahaya. Kurang teh hoyong selamat di alam dunia. Ya. Artinya hidup di dunia ini harus hati-hati, jauhi sumber-sumber yang membahayakan kita. Kurang teh hayang salamet dina siksa harta. Cik kira-kirana naon nu kudu dilakukeun? Oh, infak sodako. Tapi osok ke urang infak sodako. Osok. Sabaraha. Ya. Terkadang kita mah ingin selamat, tapinya dengan sesuatu yang murah. Infak ke masjid, aya kotak di masjid teh, aya opat, nu diisian seberiji, hiji. Datang ke mall, butuh acup teh hiji, geus asup mah balanja jadi balanjana 5 tuh nya. Ai butuh hiji tapi balanja 5 tah lamun eta mah mun balanja, tapi lamun ka masjid mah aya kenceleng opat, anggar we nu diisian mah hiji. Ingin selamat dari kejelekan dunia, bukan dijauhi kurang teh. Ya, sumber-sumber kejelekan teh malah didekati, foya-foya kan, israf, konsumtif, sehingga meninggalkan kesadaran untuk bersedekah, berinfak. Kita ingin selamat supaya kita itu tidak terjebak dalam kebingungan dunia, kesengsaraan dunia, tapi justru kita ikut masuk dalam perangkap dunia. Apa? Syahwat. Makanya kata Rasulullah SAW, ujibatil jannatu bisubuhat. Surga itu terhalangnya ada hijab untuk masuk surga itu dengan perkara-perkara yang meragukan manusia. Jadi we jelema teh loba ragu ari kana pisurgaeun mah. Seperti tadi pan infak sedekah teh jelas itu teh perkara yang akan membuat orang itu menjadi mulia. Tapi kenapa orang banyak ragu untuk infak dan sedekah? Lebar. Nya. Lebar aya kenceleng teh. Ngaliwat kenceleng api-api teka tempo. Atau disenyumin aja gitu kan? Ya. Ada orang tetangga yang atau keluarga yang sedang butuh bantuan api-api terapal. Bahwa ada madrasah masjid yang sedang dibangun, ya. Kurang ya api-api riweuh deui. Yang dibere riweuh sakalian ku Allah. Aduh nuju teu aya cak gitu kan alasan teh. Kumaha lamun nyaan di aya ku Allah. Rugi kan? Kita itu ingin selamat tetapi justru malah terjebak dalam perbuatan yang membahayakan diri kita. Hayang salamet kurang dunia akhirat ya. Tapi ibadah masih sahayuna. Lamun urang dipaparinan ku Allah kewajiban langkung ti 5 waktu wah beuki berat salat.
cacak dibere 5 waktu wae. Tuh, ya. Masjid teh anggar we lega. Ayeuna ngabangun masjid hayang alus-alus palega-lega, unggal lembur hayang boga masjid, tapi kang kemah geura unggal imah boga masjid. Ya. Terus dan nya lain mah unggal imah boga masjid kuduna mah nah bongana karadul ka masjid Bapak-bapak. Mau adan hari-hari we gitu kan. Apa urang teh yang selamat ya. Tapi sumber keselamatan di jauhan, justru nu di deketan sumber kecelakaan. Lalai dan lain sebagainya itu kan sumber-sumber yang mengakibatkan orang celaka. Itu adalah perbuatan hima. Selain tadi dia itu suka mengungkapkan atau berkata-kata yang keras, berkeluh kesah kesana kemari, juga himar itu tidak tahu cara menyelamatkan diri. Pada akhirnya perilaku himar ini digambarkan oleh Allah di surat Al-Jumu'ah, yaitu orang-orang kafir yang tidak mengerti atau tidak mau mengamalkan ilmu yang telah ia dapatkan. Mereka itu kama salil himari yahmilu asfaro, seperti seekor himar yang menggendong tumpukan kitab. Tumpukan kitab ia gendong, tetapi tidak bisa dibaca, tidak mau diamalkan. Banyak orang yang mencari ilmu, tetapi ilmunya bukan untuk diamalkan. Nah, inilah perilaku himar, keledai. Punten Bapak sareng Ibu, dalam 1 bulan Bapak dan Ibu mengaji berapa kali? Berapa kali cing awas? Tiap hari. Tuh, ibu-ibu mau koma tiap hari. Cing, ayo bapak-bapak tiap hari juga. Ya, seminggu sekali ayat tuh Pak. Ada? Seminggu sekali lah. Seminggu sekali, lamun sebulan berarti 4 kali. Lamun setahun berarti 4 kali 12 seberapa Bu? 48. Cik, 48 kali lelah canak minimal setahun. Dari 48 itu sudah berapa yang kita amalkan? Sudah berapa yang kita hafal? Misalkan hadisna, ayatna, tiap pertemuan ayat itu apa? Ya. Kaos ibu unggal dinten, terus ayat, cik kira-kira nyangsangna sabaraha ayat? Trikul deui. Kan? Eta apalna, kadituna ngamalkeunana sakumaha? Wah, beuki berat deui. Ku ngamalkeun nama komo gitu kan. Nah, di kita itu, Pak, banyak orang yang menjadikan proses mencari ilmu itu hanya sekedar rutinitas. Seperti pangaosan. Pangaosan teh hanya seperti rutinitas we, asal hadir, asal datangnya. Nah, ada bebas na pengajian mah moal aya ulangan. Kan ya, moal aya ulangan kan? Coba lamun pangaosan aya ulangan. Ada datang deui. Jadi merasa seperti mah hadir, resep cenah ka pangaosan teh nah ngariung. Oh, ya. Ayo tos ngariung naon? Ngobrol. Ngaos nama ngan 30 menit. Ngan eta ya, ngobrolna tepi ka 1,5 jam. Jadi
2 jaman mau saya can abdi mah 2 jam padahal mah nanti 20 menit. Nah, itu bagus ya. Kita itu hari ini banyak orang yang yahmilu asfaro, tumpukan-tumpukan kitab ia bawa, sekumpulan ilmu ia ketahui, tetapi tidak mau diamalkan. Tidak mau. Dari sekian banyak orang yang menghadiri majelis ilmu, hanya berapa persen mereka yang punya giroh, punya kekuatan, betul-betul ingin mengamalkan ilmu. Sok, mungkin dia hadir Bapak dan Ibu. Ada nggak giroh betul-betul karena ingin hadir di majelis ilmu? Semangatnya, karena ingin mencari ilmu, mendapatkan ilmu, ya, ingin mengamalkan ilmu. Semangatnya ke sana berapa persen? Atau manhukul, penting mah hadir we. Ya. Sehingga tidak ada al-ihtimam, perhatian yang betul-betul ditampakkan dalam mencari ilmu. Saya nawe ya pada akhirnya bukan lumayan senang pengamal santai aya konsumsi. Ya. Mentak lamun pengamal santai diberi konsumsi. Tuh, jadi ngarageungit. Ya, yang awas. Oh, berarti ya mah madhabna madhab konsumsi. Ya. Pengajian apa gitu kan? Dan lain sebagainya. Sekarang itu banyak yang seperti itu, Pak. Jadi proses-proses ilmu itu bukan lagi menjadi sebuah proses untuk mengasah diri menjadi takarrub kepada Allah. Kan dulu mah mencari ilmu teh sahabat mendekati Nabi terus mendampingi Nabi. Kenapa? Sebab dengan ilmu yang dimiliki itu bisa dijadikan alat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ayeuna mah trennya sudah berbeda. Ayeuna mah proses mencari ilmu teh bukan lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk ya style gaya ayeuna mah. Tuh saya mah ya majelis ilmu saya mah punya ini, majelis taklim saya mah begini, majelis taklim yang itu mah begitu dan lain sebagainya, kan? Pada akhirnya apa? Ya gagayaan kan itu nah. Lamun geus gagayaan, loba gaya, we. Sehingga pada akhirnya akan melahirkanlah orang-orang yang bukan sadar ilmu, palalinter tapi teu sadar ilmu. Palalinter Pak, cuma sayang tidak sadar dengan ilmu yang didapati. Lamun himar mah tadi banyak memanggul tumpukan-tumpukan buku, tetapi dia tidak mau mengamalkan. Nah, hari ini mah orang-orang yang seperti himar, orang-orang yang banyak dia tahu ilmu, tetapi dia tidak mau mengambil faidah dari ilmu yang dimilikinya. Ilmunya dijadikan alat hanya untuk kepentingan syahwatnya. Ilmu nanti bukan lagi untuk berdedikasi terhadap ilmu, mendekatkan diri kepada ilmu, tidak. Gagayaan aya nama. Ya. Saya nih doktor, profesor, ya. Panjang-panjang gelar. Tapi tidak pernah mau untuk menerapkan ilmunya untuk kemanfaatan masyarakat. Hanya untuk berbangga-bangga. Pagagah-gagah we aya nama. Kan banyak orang seperti itu hari ini mah. Sehingga ketika terjadi seperti itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah gambaran kepada kita. Saya di zamanun akan lahir satu masa yang di sana banyak orang-orangnya itu hudatsaul asnan, kaum muda, pinter-pinter, ngarora palinter, tetapi sufahaul ahlam, mereka itu bodoh-bodoh dalam urusan sikapnya. Muda, pintar, tetapi culangung, kurang Sundama, ya.
muda-muda, pintar-pintar, tetapi ya songong. Tetapi ilmunya bukan untuk digunakan untuk kebijaksanaan, hanya untuk digunakan untuk kepentingan dirinya. Bahkan kata Nabi digambarkan bagaimana orang-orang yang udatsaul asnan sufahul ahlam itu. Orang-orang yang muda-muda alalanya gitu ya. Tapi pada bodoh-bodoh dia itu akan menampakkan yahkiruna sholatakum ma'a sholatihim. Mereka mulai memusik, menganggap rendah sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka. Wasiyama hukmakum ma'asyamihim. Saum kalian pun dianggap rendah dengan saum mereka. Bahkan mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang aqra'ul Quran, paling paham membaca Quran. Mereka orang-orang yang berbangga dengan ilmunya, tetapi bukan untuk memberi manfaat kepada orang, tapi hanya justru melecehkan orang lain, menghina orang lain. Salat teh gitu cik, bener atuh. Saum teh gitu, ya bener atuh. Ya. Kalau memang untuk memperbaiki ya bagus, tapi mereka bukan motifnya ingin memperbaiki, hanya ingin mencela saja. Mencela saja orang lain. Merasa bangga terhadap ilmu yang dimilikinya, mencela orang lain. Bahkan yaqra'una min qawli khairil bariyah. Mereka mengucapkan dari ucapan-ucapan terbaik, ayat-ayat Allah, sunnah Nabi yang dibacakan nama. Hanya saja kata Nabi, la yujawizu anajirahum. Apa yang mereka bacakan tidak sampai ke kerongkongan. Hanya sekedar lip service, hiasan bibir saja. Tah ayeuna teh seueur kitu pabunya. Jelema teh loba ilmu, cuma dia semakin sombong, semakin tidak sopan, semakin tidak mengerti tentang adab, dan semakin miskin tentang amal. Semakin kaya ilmu, justru semakin miskin amal. Semakin dalam ilmu, semakin dangkal akhlaknya, adabnya. Kok ilmu nama jarok, tapi adabnya hilang. Ilmu nama wah, segala ayatnya pak, tapi amalnya uwuhan. Ada yang dijaga bapak-bapak, ya. Ayo we diajar gitunya, pengawasan gitunya. Kalau pas sholat berjamaah, tarang. Diajak sholat berjamaah, loba alasan. Ya. Bapak-bapak makan ya yang terbaik bagaimanapun ke masjid. Ayo sholat batur dikritik. Kenapa berjamaah jadinya mah gararade? Ya berjamaah di itu mah kieu. Ya. Tapi urangna tara berjamaah, tah begitu teh ciga kalde. Dia menjauhi sumber hal-hal yang mengakibatkan jelek, menjauhi mara bahaya, tapi dia sendiri sedang terjebak dalam bahaya itu sendiri. Kabatur we wani ngahina, wani nyalahkeun, tapi diri sendiri tidak mau menampakkan perbaikan. Nah, inilah yang harus kita tafakuri Bapak dan Ibu sekalian ya. Di antara perilaku-perilaku jelek himar itu seperti itu. Makanya yang namanya himar salah satu hewan yang sangat sensitif dengan sesuatu yang bersifat panas. Nah, di antara hewan yang baik sensor matanya untuk menangkap panas kan kuda dan keledai. Sehingga konon di zaman dulu yang namanya kuda atau keledai itu dijadikan sensor untuk mendeteksi dini secara dini ya tentang kebakaran hutan. Jadi kalau ada kebakaran hutan ya, yang pertama kali tahu bisa mendeteksi itu antara lain keledai. Jadi memang ternyata ya keledai itu selain jelek tapi juga ada manfaatnya. Ya, bisa dijadikan itu sensor. Makanya kita teringat hadis Nabi. Kata Nabi,
idza sami'tum siyahat nikah fas'alullah. Kalau kalian mendengar suara kongkorongok ayam tengah malam, ya, ada suara ayam di tengah malam, maka mintalah rahmat kepada Allah. Sebab pada dasarnya itu Allah sedang menurunkan rahmatnya. Ayo diurang kumaha. Ayah hayam kongkorongok tengah penting naon cek urang. Aya nu hamil. Aya nu hamil. Aya nu hamil naon? Aya nu hamil alatan zina, gitu kan? Tuh, ya. Sekarang aja deui. Diurang mah. Padahal dalam Islam kalau kita mendengar suara ayam tengah malam harusnya kita memohon kepada Allah rahmatnya, sebab Allah sedang menurunkan rahmatnya, dan itu bisa dideteksi oleh diantaranya suara ayam. Eta Pak ajaran Islam mah. Tapi nah diurang justru lamun ayam ngongkorong hayam teh majarkeun kayak cicina ketika hamil, ya. Hilangkan itu Bu. Berarti itu adalah ajaran yang salah, bahkan menentang dari apa yang disarankan oleh hadis Nabi. Nah, ayo, justru harus memohon rahmat Allah. Tuh alhamdulillah. Hari urang mah ngadenge kongkorong hayam tengah batin. Tuh ya. Jol pidora kaeun we saha cenah tujina. Cenah gitu kan. Tuh jol pidosaeun. Dan diajarkan anak-anak pidosaeun, jadi pidosaeun. Tapi dia itu ingin selamat, gitu kan? Ya, pada dasarnya dia itu tidak mau kan berbuat kejelekan atau tidak mau orang lain atau keluarganya melakukan perzinahan, tapi dengan cara yang salah. Adenge suara hayam tengah peuting teh ngadon, yang ngadon ngalakukeun pidosaeun, nuduh batur, suudon, saha tah cenah. bakal lahir anak jadah, bukan? Padahal mau ayat dina Islam anak jadah ya ge, ya, induk bapak jadah, ya, dari budak mah suci, ya, orang tuanya anu haram jadah nama, bukan? Itu kata Nabi. Kalau mendengar suara ayam tengah malam, kade pak punya kemah, ulang ajarkan pada turunan kita, suara ayam tengah malam itu baik. Bukan tanda yang jelek, justru tanda baik. Mintalah rahmat kepada Allah. Itu kata Nabi, dan Nabi mah dijamin benar. Sina urang manusia eceuk jeung beja. Kadituna teh bohong we jeung wajib. Ya. Kemudian kata Nabi apa? Wa idza sami'tum nahiqal himar. Dan jika kalian mendengar ringkikan himar, fata'awwadzu billah fa innahu ra'at syaitana. Berlindunglah kepada Allah sebab dia sedang melihat setan. Oh, lamun himar mah ketika himar meringkik keras sejadi-jadinya berarti dia sedang melihat setan. Dan ingat, setan itu diciptakan dari apa? Api. Berarti memang himar mah sangat sensitif terhadap unsur-unsur yang berbau api, panas. Makanya wajar kalau himar di antara hewan yang sangat sensitif terhadap kebakaran. Kan kebakaran pasti panas daya api. Dan itu sudah disyaratkan oleh Nabi bahwa himar itu adalah hewan yang bisa melihat setan. Maka berlindunglah kepada Allah. Hanya saja kalau di lingkungan kita kan ya tidak populer dia yang namanya himar itu. Paling mudah kurang kan. Cuman selain itu, Bapak dan Ibu, himar juga ternyata digunakan sebagai hewan untuk terapi. Terapi, kalau ada anak autis atau Bapak sedang stres, Pak, Ibu stres ya, ada tekanan psikologi, itu sekarang dikembangkan di Eropa, terutama di Inggris, salah satu terapi dengan menggunakan Danggi terapi. Danggi terapi itu terapi keledai. Terapi keledai.
Jadi cina numpak keledai we. Dan ternyata itu sudah diamalkan oleh Nabi, oleh para sahabat. Ibnu Umar, ketika beliau sudah merasa lelah di perjalanan, beliau itu dalam perjalanan selain menunggang unta atau kuda, selalu membawa keledai. Sebab tadi keledai itu kalau dibawa barang-barang berat kuat, hanya tidak bisa cepat, tapi kuat. Dan juga keledai itu suka dijadikan untuk kendaraan beristirahat. Maka Ibnu Umar turun dulu kalau merasa lelah, pindah kendaraan, naiknya karena keledai. Dengan menggunakan keledai justru merasa lebih tenang. Itu di zaman sahabat sudah seperti itu, sudah diketahui. Dan sekarang dikembangkan oleh orang-orang Nasrani, oleh orang-orang kafir tentang terapi dengan menggunakan hewan, terutama dengan menggunakan keledai ini. Diurang padahal sudah lama ada di Islam. Rasul sudah memberikan isyarat, para sahabat sudah mengamalkan. Kan urang mah kusabab maca Quran, maca hadis nangan saukur saliwat, jadi damai we. Padahal ayat-ayat Allah itu, tanda kekuasaan Allah itu banyak ada di mana-mana. Kan urang mah sepintas lalu we. Ya. Itu diantara hal-hal yang bisa dijadikan kita pelajaran ibrah dari hewan-hewan yang Allah jadikan sebagai perumpamaan bagi kita untuk mendapat pelajarannya. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, himar itu tadi ada beberapa sifat jelek, tapi himar pun ada kebaikan-kebaikannya. Maka seperti itulah diri kita. Kita memandang manusia tidak boleh memandang dengan sejelek-jeleknya, tapi juga tidak boleh berbaik sangka dengan sebaik-baiknya. Ya. Tetap kita itu harus seimbang. Sejelek-jeleknya manusia pasti ada kebaikan di sana. Seperti halnya hewan, sejelek-jeleknya hewan pasti ada kebaikan. Sebab Allah tidak menciptakan makhluknya itu dengan sia-sia. Semuanya ada kebaikan. Kita pun kalau kita memandang orang lain jelek, orang lain rendah, maka hendaklah kita berpikir bahwa dalam kerendahan orang itu, dalam kejelekan orang itu pasti ada kebaikannya. Demikian pula diri kita. Kalau kita merasa diri kita itu sedang baik-baik saja, ingat bahwa pengaruh setan sedang mempengaruhi kita, sehingga kita akan berubah menjadi orang yang tidak baik-baik saja. Inilah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan, sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah perumpamaan yang digambarkan oleh Allah itu betul-betul kita dapat memahaminya dan mentafakurinya, sehingga kita pun terjauh dari perbuatan-perbuatan yang cenderung merugikan diri kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tapi sebelum diakhiri, kalau ada yang akan ditanyakan, monggo kami persilakan. Ada apa karosan Pak? Ada yang mau tanya? Langsung wae. Langsung berawihnya. Hareda dan magfirah kepada kita, ibu bapak kita, serta kepada segala orang beriman yang besar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ditampil. Sok.